Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safira Wijaya dari SMP Negeri 157 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng dari daerah Jawa Tengah. Judulnya Timun Mas yang diterbitkan Bintang Indonesia Jakarta. Yuk disimak. Dahulu kala di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya. Ia hidup sebatang kara tanpa keluarga. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah lama sekali Mbok Rondo menginginkan seorang anak. Namun, apalah daya, ia hanya seorang janda miskin. Lagi pula, ia sudah tua, mana mungkin bisa mendapatkannya. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, pasti beban hidupku lebih ringan sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba, raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Rondo sangat ketakutan, sampai-sampai ia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Raksasa itu pun berkata dengan suara yang menggelegar. Hei nenek tua, aku sangat lapar. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang. Anak? Aku tidak punya anak. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Kalau mau, makan saja dagingku. Raksasa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu sudah tua peot, pasti dagingmu tidak lezat. Kemudian raksasa memberikan bungkusan kecil yang berisi biji timun. Tanam dan rawatlah biji-biji timun ini sampai berbuah, karena salah satu buahnya berwarna emas yang berisi bayi. Jika sudah berusia 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Mbok Rondo menerima bungkusan itu dan menanamnya di halaman belakang rumah. Setiap hari ia menyiram dan merawat kebun timun itu sampai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa, salah satu buahnya berwarna emas. Seiring berjalannya waktu, timun emas itu tumbuh besar. Dan sudah waktunya Mbok Rondo memetik timun itu. Ia membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia melihat seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat bahagia dan memberi nama bayi itu Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang pemberani. Mbok Rondo amat bersyukur mempunyai anak yang berani seperti Timun Mas. Namun, jika ia teringat janjinya akan raksasa, ia menjadi sedih karena sebentar lagi Timun Mas berusia 6 tahun. Di suatu hari yang cerah, Mbok Rondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba bumi bergetar, disusul suara langkah kaki yang besar. Wah, celaka! Raksasa itu pun datang dan berkata, Hei nenek tua, di mana Timun Mas?
Aku sudah sangat lapar. Beri aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun masku berikan sekarang, pasti kurang lezat untuk disantap. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Kalau bohong, kamu yang akan kutelan mentah-mentah. Sambil tertawa, raksasa pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo terus-menerus memikirkan nasib anaknya. Sampai suatu malam, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya yang berkata, "Kalau kamu mau anakmu selamat, maka datanglah ke Bukit Gandul dan bertemu sang pertapa." Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul untuk menemui sang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan ini saat raksasa mengejarmu. Ini akan menyelamatkanmu. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sesampainya di rumah, ia menceritakan tentang pemberian sang pertapa kepada Timun Mas. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu takut dan cemas dengan raksasa itu, karena kita sudah punya penangkalnya. 2 tahun kemudian, saat Mbok Rondo sedang menjahit baju Timun Mas, raksasa datang dan menagih Timun Mas. "Hei nenek tua, di mana Timun Mas? Aku sudah sangat lapar." Baiklah, akan kuberikan ia ke sekarang. Anakku, bawalah bekal ini keluar lewat pintu belakang. Timun Mas berlari sekencang mungkin. Raksasa pun mengejarnya. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Ia pun melempar bungkusan pertama yang berisi biji timun. Biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat. Dengan rakus, raksasa menghabiskan timun-timun itu sampai tak tersisa. Timun-timun ini menambah tenagaku. Setelah kenyang, ia lanjut mengejar Timun Mas. Timun Mas pun melempar bungkusan kedua yang berisi jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang runcing. Raksasa terluka, tetapi ia masih bisa lolos. Kemudian Timun Mas melempar garam. Garam-garam itu pun berubah menjadi lautan yang luas. Hampir saja raksasa tenggelam, tetapi ia berenang dengan cepat dan berhasil naik ke daratan, juga menghampiri Timun Mas. Dalam hati Timun Mas, ia menangis seraya berdoa kepada Tuhan untuk melindunginya. Ya Tuhan, tolong lindungilah aku. Ia pun melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas. Raksasa pun tenggelam ke dalamnya dan tidak lagi naik ke daratan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkanku. Timun Mas pun bergegas pulang ke rumah dan memeluk Mbok Rondo. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Cukup sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.